olahraga rekreasi dengan NIM 1605625139. Perkenalkan, nama saya Faras Fakih Arianto dengan NIM 1615625055 dari Prodi Olahraga Rekreasi. Nama saya Franky Yulanimong dengan NIM 16056-25041 dengan Prodi Olahraga Rekreasi. Terima kasih. Di sini kita akan mewawancarai alumni dari olahraga rekreasi yaitu Bang Esa untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya sedang bersama Saya Esa. Boleh perkenalkan nama, tahun lulus dan pekerjaan abang saya. Saya Esa. Saya khususnya dari alumni olahraga rekreasi angkatan 2020. Untuk pekerjaan saya adalah sebagai pelatih dan juga saya sebagai owner dari Morsi Management yang dimana menaungi open trip segala macam dan juga kebutuhan outdoor activity. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa yang membuat abang memilih profesi ini? Sebenarnya kalau dibilang untuk memilih profesi ini, yang pertama itu udah dari bakat saya sendiri, khususnya di bidang outdoor activity, entah dari trip pulau, trip gunung, dan juga latar-latar outdoor activity dan segala macamnya. Dan juga saya juga mempunyai kemampuan untuk melatih sebagai macamnya tuh melatih atlet atau melatih anak-anak yang baru berusia 3 sampai dengan 7 tahun sih, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa tugas dan tanggung jawab utama dalam pekerjaan abang? Kalau untuk tugas dan tanggung jawab khususnya dari Morsi Management yang punya saya sendiri, karena saya yang punya, saya tugasnya adalah menaungi semua kebutuhan dari manajemen tersebut, terutama kalau misalnya ada trip pulau, jadi itu trip pulau saya menaungi entah dari tim-timnya dan juga dari pihak pulaunya. Kecuali untuk gunung juga sama juga, nggak beda jauh, yaitu terkait gunungnya kita mau kemana, tripnya mau kemana juga, dan juga tim-timnya. Kalau untuk anak-anak yang saya latih dari segi renang, football dan segala macam, itu saya sebagai tanggung jawabnya kurang lebih sebagai pelatih gimana caranya untuk mendidik anak sebagai atlet yang berprestasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih pendidikan dalam menunjang pekerjaan abang? Kalau dibilang penting itu sangat banget penting, karena kalau misalnya kita nggak berpendidikan, kita nggak punya yang namanya wawasan yang lebih luas lagi, terutama untuk di tahun ini atau tahun yang akan datang. Kalau misalnya kita nggak punya bekal ilmu yang bakal kita tuangkan nanti ketika di dalam proses pekerjaan, itu kita bakalan stagnan, diem aja, dan kita nggak bakal bisa berprogres untuk ke depan. Pertanyaan selanjutnya, mata kuliah apa yang paling membantu selama bekerja? Mata kuliah untuk yang paling membantu selama saya menjadi mahasiswa, khususnya di program studi olahraga rekreasi, yaitu pertama mata kuliah hiking, yang kedua itu mata kuliah panjat tebing, arung jeram, diving, karena saya dari situ itu banyak mendapatkan ilmu-ilmu dan wawasan yang baru, dan alhasil sampai saya ketika lulus pun terbentuknya bisnis saya sendiri, yaitu Morsi Management. Karena kalau misalkan kita nggak punya pemahaman soal pendidikan yang saya tuju, khususnya dalam bisnis saya yaitu Morsi Management, itu nggak bakal mendapatkan relasi yang cukup luas. Karena Morsi Management itu mencakup sebagai trip-trip yang tadi saya bilang tentang gunung, olahraga rekreasi itu mencakup tentang soal gunung juga, karena pun juga ada mata kuliahnya. Saya mendapatkan relasi dari berbagai macam gunung, khususnya dari program studi olahraga rekreasi ini. Yang kedua untuk pulau, karena di program studi olahraga rekreasi itu ada mata kuliahnya diving, jadi kita pergi ke pulau, kenal sama orang pulau, dan juga relasi, dan juga kita didukung sama dosen-dosen kita sendiri, yang dimana tuh sangat berpengalaman, mempunyai pengalaman lebih diving, hiking, climbing dan segala macamnya. Kalau misalkan kita tidak punya pemahaman, otomatis kita nggak bakalan mendapatkan ilmu seperti itu, dan juga saya nggak bakal bisa berkembang terkait bisnis saya sendiri, yaitu Morsi Management. Kompetensi apa yang harus dimiliki lulusan olahraga rekreasi? Ada siapa tidak? Kompetensi yang pertama itu pasti kita harus punya mentality yang sangat kuat sih kalau untuk olahraga rekreasi, karena lulusan program studi olahraga rekreasi khususnya itu orang itu nggak bisa diem aja di depan komputer, jadi dia harus benar-benar berkelana atau di luar lapangan, karena kalau misalkan dia hanya di depan komputer itu bukan mendefinisikan sebagai mahasiswa olahraga rekreasi ataupun alumni dari olahraga rekreasi. Karena olahraga rekreasi itu lulusan-lulusannya kebanyakan itu yang pertama dia menjadi tour guide, juga bisa pasti itu punya bisnis, sekecil apapun bisnisnya pasti anak olahraga rekreasi pasti punya bisnis, entah dari trip ataupun segala macamnya. Yang ketiga, kalau misalkan anak olahraga rekreasi hanya diem-diem aja, itu dia tidak akan mendapatkan relasi yang luas. Khususnya contohnya saya sendiri, selama saya kuliah, kalau misalnya saya tidak bertahan kemana-mana, saya tidak bertahan dengan senior ataupun junior juga, khususnya dengan dosen-dosen juga, saya tidak akan mengetahui akan gimana tuh tentang pulau, hiking dan climbing segala macamnya. Seperti itu sih, bahkan sampai titik saya itu sekarang lagi mau bertambah dengan berluas olahraga rekreasi, dan saya akan belajar di Kunci lagi. Mata
dapat manfaat mata kuliah wawasan pendidikan. Yang pertama, saya bisa melihat lingkup pekerjaan dari olahraga rekreasi itu sangat luas banget. Jadi kebanyakan lulusan ataupun dari prodi manapun itu tertujunya hanya satu. Misal dia menjadi guru SMP, program studinya misalkan pendidikan agama Islam, otomatis dia nyalanya situ. Ternyata kalau misalnya saya dapatkan mata kuliah wawasan pendidikan, yang pertama kita bisa mempelajari soal bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara membuat event, bagaimana caranya untuk menempuh jenjang selanjutnya untuk kegiatan belajar mengajar. Yang pasti kalau misalnya mendapatkan mata kuliah wawasan pendidikan pasti jauh seperti itu. Apa saran Abang untuk mahasiswa program studi olahraga rekreasi atau masuk di dunia kerja? Kalau untuk saran dan masukan saya, yang pertama anak rekreasi jangan pernah diem aja, jangan pernah diem aja di rumah ataupun di kos dan segala macam. Kalau diem di rumah atau di kos dan segala macam, itu kalian bakal membuat diri kalian itu stagnan. Yang pertama kalau anak rekreasi itu dunianya dia itu lapangan, itu udah pasti kalau kalian terjun di lapangan manapun itu pasti bakalan mendapatkan rekreasi. Contoh yang pertama dari sisi rekreasi, entah itu dari pekerjaan yang sangat kecil, yaitu kayak fasilitas softball, gunung, pulau dan segala macamnya. Karena kebanyakan mahasiswa rekreasi itu tidak stagnan. Yang saya lihat sendiri, khususnya saya sebagai alumni juga merasakan seperti itu. Terus misalkan merasakan ada yang merasakan stagnan, itu anak rekreasinya atau mahasiswa belum berani keluar dari zona nyamannya. Karena identifikasi dari masalah anak-anak atau mahasiswa rekreasi, karena di kampus sendiri itu mahasiswa rekreasi itu paling dibutuhkan. Yang pertama dalam kegiatan kampus yaitu pengurusan campur, terus kegiatan panitia ospek, dan juga kita punya program sendiri dari program rekreasi yaitu bakti sosial yang setiap tahun diselenggarakan di luar daerah. Oke Bang, apa tantangan terbesar yang pernah Abang hadapi dalam pekerjaan ini dan bagaimana cara? Kalau untuk tantangan yang saya punya khususnya di bisnis saya sendiri, yaitu bagaimana caranya bendera saya itu selalu berkibar di tiang paling atas. Maksudnya adalah bagaimana nama Morsi itu selalu terlihat sama dunia outdoor. Itu tantangan terbesar saya. Yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, saya harus bisa mencampur dan harus tahu pasar bagaimana nih kegiatan outdoor activity ini harus terlaksana dalam dunia pekerjaan. Karena kalau misalkan dibilang tantangannya dan minusnya itu saya belum bisa mengatasi bagaimana cara untuk pemasarannya, yaitu bidang sosial manajemennya dan juga sosial medianya. Yang kedua, itu untuk kebutuhan pasarnya. Otomatis yang saya lihat untuk trade dan segala macam khususnya ada di program studi olahraga sendiri dan juga di UNJ sendiri dan juga kebanyakan dari corporate yang saya akan jalani. Seperti kayak misalkan ada trip yang saya jalani, meetingan dan segala macam, pembukaan segala macam itu menjadi tantangan terbesar saya dan saya lagi melakukan itu sebagai bagaimana cara mengatasinya. Pengalaman apa yang paling berkesan selama bekerja dan apa pelajaran yang Abang dapatkan dari pengalaman tersebut? Pengalaman terbesar saya yang saya dapatkan dalam menjalani kegiatan productivity khususnya di Morsi Management. Yang pertama, saya mempunyai tim yang sangat kuat dan juga saya bisa menaungi semua adik saya khususnya di program studi olahraga rekreasi. Saya bisa mengajak jurnal-jurnal saya bekerja dalam bidang apapun itu dan juga keuntungan terbesar saya adalah saya bisa berprogres untuk bagaimana caranya bendera saya itu berkibar di tiang paling atas. Untuk pertanyaan terakhir, jika Abang diberi kesempatan untuk memberikan masukan kepada program studi olahraga rekreasi, apa yang perlu ditingkatkan agar mahasiswa sekarang lulusannya lebih siap menghadapi dunia kerja? Kalau untuk masukannya, untuk mahasiswa olahraga rekreasi sebelum mereka lulus, tantangan terbesarnya yang harus disiapkan adalah yang pertama itu harus benar-benar keluar dari zona nyaman, jangan hanya diem aja. Anak-anak olahraga rekreasi kalau misalnya hanya diem aja itu benar-benar dia seperti kayak macam bukan olahraga rekreasi. Identitas anak olahraga rekreasi itu adalah berkelana. Sekalinya dia udah pada berkelana, itu udah pasti kebuka sudut pandang anak-anak olahraga rekreasi dia mau bekerja sebagai apa. Contohnya saya sendiri, karena saya sendiri udah berpengalaman akan itu dan juga saya udah berpergian kemanapun terkait olahraga rekreasi di antara Indonesia. Gunung yang belum saya daki adalah Gunung Sumatera sama Gunung Papua. Kalau untuk pulau, semua daerah Pulau Jawa, trip ke pantai segala macam Pulau Jawa saya udah juga. Dan juga untuk climbing saya hanya baru di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berkat dari saya menempuh sebagai di mata kuliah yang ada di dalam program studi olahraga rekreasi. Oke Bang, mungkin cuma itu aja pertanyaan yang seperti ditanyakan Abang, kurang lebihnya mohon maaf. Mas gue Bang, saya dan kawan-kawan.